Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Saya yakin bahwa kita semua rindu akan hadirat Tuhan, rindu berkumpul, beribadah raya bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali ibadah pada pagi hari ini. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu. Engkau selalu ada buat kami Yesus.
apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami tak pernah melakukan kasih-Mu ya Tuhan. Di tengah badai yang curam, kami tak pernah goyah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Di tengah badai pencobaan, di tengah banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Yesus. Ya Tuhan, izinkan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi rema di kehidupan kami masing-masing Yesus. Kami membuka firman-Mu pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GSCA Mahanaim Jatikerto, berjumpa dengan saya kembali dalam ibadah hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 ya. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Terus semangat gitu ya. Sekalipun harus tinggal di rumah ya, aktivitasnya dibatasi, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari-hari ini kita diberhadapkan oleh situasi yang seperti ini, tentu percayalah bahwa di balik ini semua ada rancangan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersyukur, lebih taat, lebih setia. Jadi memang tidak ada yang tahu kalau awal 2020 ada satu pagebluk ya, ada pandemi COVID-19 atau coronavirus. Tapi saya yakin dan percaya saudara, Tuhan sudah menguji kita sebagaimana Tuhan yang sudah janjikan kepada kita bahwa orang yang tahan uji akan Tuhan beri upah, saudara ya. Akan Tuhan beri upah, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara senantiasa diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, dengan tema hidup disertai oleh Tuhan ya. Hidup disertai oleh Tuhan. Jadi siapapun kita pasti ingin disertai oleh Tuhan. Jadi kalau orang disertai Tuhan itu seperti ketika kita anak-anak ya, masa kecil kita, orang tua senantiasa dekat dengan kita ya. Orang tua kita senantiasa ada di samping kita. Jadi betapa ada kedamaian, ketenangan, sukacita ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita karena kita disertai oleh Tuhan.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, di situ diceritakan tentang kisah Yusuf, saudara ya. Yusuf ini luar biasa ya, diproses Tuhan, ya dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya, ya dimasukkan ke sumur, ya kemudian dia dijual sebagai budak kan begitu, dan pada akhirnya diceritakan bahwa Yusuf tinggal di rumah Potifar ya, di rumah Potifar, dan saat itulah Yusuf betul-betul diproses lagi, saudara ya, diproses lagi, dibentuk lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 ciri atau tanda orang yang disertai oleh Tuhan ya, seperti Yusuf ya. Jadi ada 4 tanda, 4 ciri orang yang disertai Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Jadi orang yang disertai Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan pasti membuat kita berhasil, saudara. Jadi siapa yang tidak ingin disertai? Semua ingin disertai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ciri atau tanda orang disertai Tuhan adalah di mana dia berada, dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesamanya. Jadi ketika Yusuf ada di rumah Potifar, maka kemudian karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Potifar dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Apalagi ladang-ladangnya juga diberkati Tuhan, saudara. Jadi yang kedua, tanda atau ciri orang yang disertai Tuhan, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat ya, dia menjadi terang ya, orang-orang di sekitarnya ya. Dikatakan bahwa ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, maka Potifar dan seisi rumahnya dan ladang-ladangnya diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda atau ciri orang yang disertai Tuhan seperti Yusuf adalah elok parasnya. Jadi elok parasnya itu tidak hanya wajahnya menawan, tidak hanya wajahnya menarik ya, tidak hanya wajahnya berseri-seri, tetapi etikanya, perilakunya gitu, tutur katanya itu lemah lembut ya toh. Kemudian tata bahasanya itu baik kan gitu ya. Kemudian ramah ya, dia punya kerelaan, punya keikhlasan, punya ketulusan kan gitu. Itu elok parasnya, saudara. Jadi orang yang disertai Tuhan, dia akan berperilaku yang baik ya, tidak kasar ya, dia tidak gampang mudah marah, tidak mudah emosi. Artinya elok parasnya itu tidak hanya bicara masalah wajah, masalah fisik, tapi juga bicara masalah karakter. Jadi orang yang disertai Tuhan punya karakter yang baik ya, punya karakter yang lemah lembut tutur katanya ya, dia sabar ya, kemudian dia mengampuni gitu ya. Itu elok parasnya, saudara yang dikasihi. Lalu yang keempat, saudara, saya mencatat orang yang disertai Tuhan adalah orang akhirnya dipercaya oleh Tuhan. Wah, betapa senangnya kita dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya atasan kita saja kita senang. Ya, seorang suami dipercaya oleh istrinya, istri dipercaya oleh suaminya. Betapa hatinya senang, hatinya penuh sukacita, ada kebanggaan tersendiri. Nah, Yusuf, saudara, dipercaya Tuhan melalui dia dipercaya oleh Potifar dan kepala penjara. Jadi Tuhan akan mempercayakan kepada kita sesuatu lewat atau dimulai dari dipercaya oleh orang-orang sekitar kita. Dan ketika Potifar mempercayakan kepada Yusuf seisi rumahnya kecuali istrinya begitu ya, kemudian dia akhirnya difitnah oleh istri Potifar ya, kemudian dia akhirnya masuk penjara, tapi dia di penjara juga pada akhirnya dia dipercaya oleh kepala penjara, dan kemudian Yusuf akhirnya keluar dari penjara itu, dan kemudian dia menjadi berkat luar biasa. Nah, betapa sukacita, betapa ada kebanggaan ya ketika kita dipercaya oleh Tuhan, ketika kita dipercaya oleh sama kita dipercaya oleh pasangan kita ya. Bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan saja ya pasangan kita tidak percaya kepada kita ya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kalau kita sudah dipercaya oleh pasangan kita dipercaya oleh atasan kita, apalagi kita dipercaya oleh Tuhan, maka hati-hati dalam kehidupan ini, saudara. Jangan menyalahgunakan kepercayaan itu gitu ya. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yusuf diproses luar biasa, tapi Yusuf benar-benar dipakai Tuhan, saudara, sehingga dia akhirnya diberikan satu kepercayaan luar biasa ya. Dia kemudian punya kekuasaan di daerahnya, dia memberkati kepada banyak orang ya, dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah,
kita pun juga demikian saudara. Jadi kalau kita disertai Tuhan, maka yang pertama apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Lalu yang kedua, dimanapun kita berada, kita jadi berkat bagi orang lain sesama kita ya. Lalu yang ketiga, karakter kita ya, kemudian penampilan kita disukai oleh banyak orang ya. Karakter kita karakter yang penuh dengan kasih ya, penuh dengan pengampunan. Lalu yang keempat saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan seperti Yusuf, dia dipercaya oleh Tuhan ya, dipercaya oleh Tuhan ya. Pelayanan, usaha, keluarga, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah Yusuf yang disertai Tuhan. Tentu kita ingin seperti Yusuf saudara, sehingga cerita Yusuf ini banyak menginspirasi oleh banyak orang. Jemaat Mahanaim GSCA Jatikerto yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Kan begitu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Caranya bagaimana? Saya mencatat yang pertama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang pertama hidup dalam kasih, ya. Yang pertama hidup dalam kasih. GSCA Mahanaim Jatikerto yang diberkati Tuhan. Kasih itu ada 3. Yang pertama kasih itu memberi, ya. Kasih itu memberi. Jadi orang yang hidup dalam kasih pasti suka memberi, ya. Pasti suka memberi nggak harus uang ya. Perhatian, mendoakan, ya, kepedulian kepada orang lain, ya, tersenyum kepada orang lain, tapi jangan tersenyum sendiri gitu ya. Jadi tersenyum kepada orang lain, ramah, itu sudah memberi, menyenangkan, itu menyemangati gitu ya. Menyemangati orang lain ya. Perkataannya itu senantiasa membangun, bukan melemahkan, bukan menghancurkan saudara. Jadi yang pertama bagaimana kita supaya disertai Tuhan, yang pertama harus hidup dalam kasih. Kasih itu memberi. Lalu yang kedua, kasih itu apa? Kasih itu siap disalahkan sekalipun tidak bersalah. Jadi banyak orang tidak bersalah tapi disalah-salahkan. Yusuf tidak bersalah tapi disalahkan sama istri Potifar. Resikonya dia dipenjara, tapi dibalik dia dipenjara saudara, ada satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saudara saat ini ada yang tidak bersalah kemudian disalah-salahkan, sudah ya, berdoa aja kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kasih itu apa? Kasih itu siap menanggung kesalahan orang lain. Yusuf harus menanggung kesalahan istri Potifar sekalipun dia harus dipenjara. Tuhan Yesus juga demikian saudara. Tuhan Yesus itu yang pertama memberikan hidupnya kepada kita ya, kepada umat manusia ya. Jadi Tuhan memberikan hidupnya kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Jadi hidupnya dipertaruhkan ya untuk penebusan dosa manusia. Yang kedua, Yesus juga tidak bersalah tapi dia disalah-salahkan gitu ya, dihakimi, dicobai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, dicobai oleh orang-orang sekitar. Lalu yang ketiga, Yesus juga akhirnya menanggung kesalahan kita umat manusia. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih, hiduplah seperti Yesus saudara ya, memberi hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita tidak bersalah disalahkan ya kita nggak usah respon dengan reaktif, dengan marah ya. Lalu yang ketiga, kita menanggung kesalahan orang lain dengan cara mengampuni. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GSCA Mahanaim Jatikerto yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah hidup dalam kasih. Lalu yang kedua dikatakan demikian dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi yang kedua, hidup dalam kekudusan ya. Bagaimana Pak saya bisa hidup kudus? Saya kan masih hidup di dunia ini, saya masih punya daging saudara. Banyak orang mendefinisikan hidup kudus ini dengan caranya masing-masing. Nah hidup kudus itu menurut saya tidak berarti kemudian tidak bisa salah. Tapi hidup kudus adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kita kemarin pernah melakukan kesalahan, pernah berdosa, maka jangan lakukan lagi ya. Kita harus hidup dalam kekudusan, artinya jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan melakukan dosa yang sama. Itu hidup kudus saudara ya, sehingga kita akhirnya setiap hari semakin berubah lebih baik, setiap hari berubah lebih baik, kita semakin naik level, semakin mengalami kelahiran yang baru. Itulah hidup kudus, itulah hidup dalam kekudusan, artinya bahwa kita diproses Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah yang kedua, hidup dalam kekudusan ya. Lalu yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan,
Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah, yang luar biasa lagi saudara. Ketika Yusuf hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan Tuhan bergaul karib dengan Yusuf, dan setiap perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Nah, tentu kita ingin juga ya Tuhan bergaul karib dengan kita ya. Setiap perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Caranya bagaimana? Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan seperti Yusuf ketika dia dirayu oleh istri Potifar ya, dia diajak tidur, Yusuf menghindar ya, dia lari karena dia tahu bahwa dia adalah seorang pria yang normal gitu ya. Kalau dia tidak menghindar, kalau dia tidak lari, maka bisa saja kemudian Yusuf jatuh dalam dosa. Jadi Yusuf takut akan Tuhan artinya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi dosa, menghindarkan dosa ya, menjauhi kejahatan ya, menghindar dari kejahatan ya. Dia memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengagumi karya Tuhan. Saking kagumnya kepada Tuhan, maka Yusuf akhirnya tidak jatuh dalam dosa ya. Dia takut berbuat dosa. Itu hidup takut akan Tuhan. Itu yang ketiga, bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan. Lalu yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 25 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi yang keempat, bagaimana kita bisa disertai Tuhan, hidup dalam kerendahan hati ya, kerendahan hati ya. Bahkan orang yang rendah hati dikatakan bahwa Tuhan akan membimbing mereka yang rendah hati. Tuhan akan mengajarkan jalannya kepada mereka yang rendah hati. Rendah hati itu mau mendengar, rendah hati itu mau diproses ya. Rendah hati itu berpikir sebelum berbicara ya. Rendah hati itu banyak mendengar daripada berkata-kata. Rendah hati itu mau dibimbing ya, mau diajar ya, mau dibentuk, itu namanya rendah hati ya. Banyak mendengar, dikatakan firman Tuhan adalah kamu cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Artinya orang yang rendah hati dia lebih banyak mendengar suara Tuhan ya daripada suara dunia yang tidak jelas ini. Artinya kita pun juga begitu. Kalau kita memiliki media sosial ya, kita mendengar berita TV ya, dengar yang baik-baik saja, yang positif saja gitu ya. Jangan kemudian mendengar sesuatu yang negatif ya. Nah, jadi ada 4 saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kasih. Yusuf hidup dalam kasih, dia hidupnya diberikan kepada Tuhan lewat keluarga Potifar ya. Kemudian yang kedua, di mana Yusuf berada, kemudian Yusuf jadi berkat bagi banyak orang ya. Kemudian yang ketiga, Yusuf punya karakter yang luar biasa, penuh dengan kasih. Lalu yang yang kedua adalah hidup dalam kekudusan ya. Kemudian yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Lalu yang keempat, hidup dalam kerendahan hati. Jadi marilah kita menjadi pribadi seperti Yusuf, saudara, hidup dalam kasih ya, kemudian hidup dalam kekudusan ya, kemudian kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita hidup dalam kerendahan hati. Dan Yusuf adalah orang yang berhasil. Yusuf adalah orang yang punya karakter yang baik ya. Yusuf kemudian memiliki karakter yang baik, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang keempat, akhirnya Yusuf dipercaya oleh Tuhan melalui Potifar dan kepala penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya, dan tetap semangat ya, jangan loyo ya. Walaupun ibadah di rumah ya, harus tetap semangat, harus memiliki satu keyakinan bahwa badai corona pasti berlalu. Tuhan berkati. GCA Mahanaim Jatikerto.